ini hari yang sangat spesial, karena hari ini harinya Tuhan. Ayo teman-teman kita beribadah, jangan lupa dengan peraturannya. Mandi dulu juga gosok gigi, baju rapi kita mau ibadah. Simpan mainan jangan makan minum, kita harus tertib dalam beribadah. Mari siap-siap nyanyi buat Tuhan Yesus, karena Tuhan hadir di ibadah kita. Mari siap-siapkan hatimu untuk firman-Nya, duduk tegak diam dengan firman Tuhan. Hari ini hari yang sangat spesial, karena hari ini harinya Tuhan. Ayo teman-teman kita beribadah, jangan lupa dengan peraturannya. Mandi dulu juga gosok gigi, baju rapi kita mau ibadah. Simpan mainan jangan makan minum, kita harus tertib dalam beribadah. Mari siap-siap nyanyi buat Tuhan Yesus, karena Tuhan hadir di ibadah kita. Mari siap-siapkan hatimu untuk firman-Nya, duduk tegak diam dengan firman Tuhan. Mari siap-siapkan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan hadir di ibadah kita. Mari siap-siapkan hatimu untuk firman-Nya, duduk tegak diam dengan firman Tuhan. Duh, ini udah waktunya sekolah minggu nih. Halo adik-adik, apa kabar? Oh iya, hari ini Kak Mariana bersama... Kak Mariana belum ada partnernya nih. Kira-kira adik-adik tahu nggak yang kurang siapa? Lagu udah siap. Kameramen udah siap belum? Oh udah tuh. Kira-kira yang belum siapa? Oh, pemain musiknya. Pemain musiknya itu Kak Hiski. Yuk kita panggil Kak Hiski. Kak Hiski. Di mana ya? Loh. Ini. Ayo kita sekolah minggu. Baru bangun tidur. Iya. Terus, itu loh adik-adik di rumah itu loh udah pada siap-siap, udah pada mandi ya, udah pada makan, udah ganteng-ganteng, udah wangi-wangi. Kok Kak Hiski baru bangun sih? Ayo ganti dulu sana. Ya udah deh. Saya bisa sulap. Oh, bisa sulap? Bisa. Temannya Pak Tarno ya? Sim. Jadi apa? Prok. Ayo udah ganti baju dulu. Wah. Sudah ready. Hebat ya. Itu pinggangnya nggak apa-apa. Ini sini nyanyi dulu nggak apa-apa, nyanyi dulu nggak Iya, usah. oke. Baik-baik aja toh. Aman. Oke aman. Ada yang kurang lagi nih. Apalagi? Terus gitarnya mana? Oh gitar. Nah, Sulap lagi. Sulap lagi ya. Astaga. di sini ya. Sini aja. Depan ya. Nggak, geser dikit. Gini ya. Iya. Kosong. Simsalabim. Iya. Wow. Kesulap saya ternyata ya. Hebat ya. Iya. Oke, berarti udah siap semuanya ya. Gitar, Kak Iski juga ada. Yuk, adik-adik kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Ayo Kak Iski.
Ya adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya, kita sambil tepuk tangan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi katakan sungai sukacitamu, lebih semangat lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mana suaranya? Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah kami bisa mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau semangat memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kak Mariana mau nyanyikan satu lagu lagi nih. Judulnya Aku Adalah Anaknya Tuhan. Ayo Kak Hizki. Aku adalah anaknya Tuhan, selalu riang serta gembira, karena aku rajin berdoa, membaca firman setiap hari. Tra-la-la, la-la-la-la, hey! Tra-la-la, la-la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la, hey! Tra-la-la, la-la-la-la-la. Aku adalah anaknya Tuhan, selalu riang serta gembira, karena aku rajin berdoa, membaca firman setia. Sekali lagi ya, aku adalah anaknya Tuhan, selalu riang serta gembira, karena aku rajin berdoa, membaca firman setiap hari. Tra-la-la, la-la-la-la, hey! Tra-la-la, la-la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la, hey!
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kepada Kak Elisa Ningrum, kami persilahkan. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Sekolah Minggu GKI Muntilan. Ya, semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan siap mendengarkan firman. Ya, Mbak Lisa harapkan kalian boleh mengambil sikap mendengarkan firman dengan baik. Ya, tidak ada yang lari ke sana kemari, tidak ada yang mengganggu adik, ya, semuanya duduk dengan baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, jadi Mbak Lisa harapkan semuanya sikap doa yang baik, ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan berikan adik-adik semuanya hari yang baru sehingga mereka boleh mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Muntilan dengan keadaan yang baik. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Kiranya Tuhan yang berkati kami semua, Tuhan yang berkati adik-adik supaya adik-adik semuanya boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada mereka. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul Aku Murid Tuhan Yesus. Ya, jadi hari ini kita akan bahas itu, dan sebelum kita membahas tema ini lebih dalam, Mbak Lisa ajak semuanya adik-adik untuk kita membaca firman Tuhan, ya. Semuanya Mbak Lisa harapkan di rumah masing-masing sudah menyiapkan Alkitabnya. Ya, coba semuanya buka dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Ya, dari Matius 26
ayat 69 sampai 75. Yang kesulitan tidak apa-apa, coba minta bantuan kakaknya atau mama atau papa di rumah ya, orang tua di rumah untuk membukanya. Bagi yang sudah, kita akan sama-sama membacanya dan nanti juga Mbak Lisa akan bantu supaya kalian bisa lebih mengerti dari bacaan ini ya. Nah, Matius 26 ayat 69 sampai 75 ini berjudul Petrus menyangkal Yesus. Ya. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Ya, jadi ada seorang hamba perempuan yang ngomong ke Petrus, "Kamu kan sama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Nah, tetapi ayat yang ke-70, tapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Ya, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Jadi Petrus menyangkal. Kata yang tadi, bukan, aku tidak tahu apa yang kamu maksud, gitu ya. Ayat yang ke-71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Ada orang lagi yang bilang ke Petrus, "Wah, bener nih, ini orang yang bersama-sama dengan Yesus." Gitu. Tetapi, ya, ayat 72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. 2 kali ya Petrus menyangkal. "Aku tidak kenal orang itu," kata Petrus. Petrus bilang, enggak kenal, gitu ya. Ayat 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, ya, "Pasti engkau juga salah satu, ya, salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Ya, bahasanya sama, ya, bahasanya mirip, ya. Mereka mengenal bahwa Petrus adalah salah satu yang bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. 3 kali Petrus menyangkal ya, dia bilang, "Aku tidak kenal orang itu." Ya, nggak kenal, gitu ya. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ya, ayat 75 terakhir, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Waktu ayam berkokok, Petrus ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik dan juga Mbak Lisa baru saja membaca bacaan dari Matius 26 ya. Ayat 69 sampai 75. Dari cerita ini kita bisa mengerti bahwa ada peristiwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Menyangkal itu apa? Menyangkal itu tidak mengakui. Ya, sebenarnya iya, tapi dia bilang tidak. Jadi menyangkal itu berbohong nggak Mbak Lisa? Iya. Ya, itu juga sikap berbohong, menyangkal, tidak mengakui. Nah, apa yang mau Mbak Lisa ajak untuk adik-adik semua pelajari pada pagi hari ini adalah kita mau belajar ya menjadi murid Tuhan Yesus. Kita mau belajar ya menunjukkan identitas kita, menunjukkan bahwa adik-adik semuanya adalah murid Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Ketika judulnya ya, Mbak Lisa dengarkan judulnya adalah Aku Murid Tuhan Yesus. Mbak Lisa langsung teringat murid-murid juga ya, murid-murid Mbak Lisa juga di sekolah seperti itu. Karena Mbak Lisa juga mengajar, tapi mengajarnya bukan mengajar adik-adik ya gitu, tapi mengajar kakak-kakak yang ada di SMA seperti itu. Nah, kalau di sekolah pasti adik-adik pernah dengar nggak ada guru ataupun juga mungkin orang tua atau teman yang juga mengatakan, wah ini anak, kalau yang di sekolah di Bentara Wacana ya, pernah nggak dengar begini, wah ini anak BW gitu. Ya, ada tidak perbedaan antara
anak-anak atau adik-adik yang bersekolah di BW dengan yang lain. Pasti ada bedanya, ya, pasti ada bedanya. Dan mungkin ya ada guru-guru juga yang ketika adik-adik mengenakan seragam pasti ayo jaga sikap ya. Kalau pakai seragam khususnya karena kalian membawa nama sekolah. Kalau misalnya kalian lomba ya di luar sekolah, pasti ada nasihat seperti itu dari Bapak Ibu guru mungkin di sekolah ya pada saat sebelum COVID-19 gitu ya, kalau kalian masih sekolah, bersekolah ya, belajar di sekolah begitu. Nah, artinya ada tujuannya. Dan ketika ya adik-adik pernah mendengar kata-kata itu juga tidak jauh berbeda dengan materi atau dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini ya begitu. Jadi mirip nggak kalau misalnya adik-adik adalah murid, misalnya kalau bersekolah di Bentara Wacana murid BW harus menunjukkan sikap seperti ya anak-anak di BW begitu ya. Mirip kalau adik-adik semuanya adalah anak-anak Tuhan, ya adik-adik semuanya anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus sudah menjadikan kita semua, adik-adik, Mbak Lisa juga sebagai murid Tuhan. Kita semuanya murid Tuhan. Jadi Mbak Lisa juga harus belajar, adik-adik juga harus belajar menunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan. Dengan cara bagaimana Mbak Lisa? Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara, contohnya, misalnya ya kalau di rumah, karena ini pembelajaran online di rumah, jadinya belajarnya jadi satu dengan adiknya atau kakak gitu ya. Waktu kalian belajar atau kalian bermain di rumah, misalnya diganggu seperti itu, ya diganggu sampai membuat kalian marah. Pernah nggak kayak gitu, kakak atau adik yang mengganggu pada saat adik-adik semua bermain atau belajar gitu ya? Akhirnya marah. Nah, ketika misalnya kakak atau adiknya meminta maaf, karena sudah saking marahnya terkadang sebel, marah, ngambek gitu ya. Pernah nggak seperti itu? Nah, jikalau adik-adik murid Tuhan Yesus, maka harus belajar. Belajar apa? Belajar memaafkan. Kalau diejek, ya, kalau diejek harus memaafkan. Ya, tidak boleh namanya membalas gitu ya. Kalau misalnya diancam juga, ya diancam oleh teman, awas ya kamu ya, gitu. Itu juga kalau itu menyakiti hati adik-adik juga harus dimaafkan. Seperti siapa Mbak Lisa? Seperti Tuhan juga memaafkan kesalahan kita. Tuhan sudah mati loh di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus kesalahan kita. Itu juga menunjukkan kalau Tuhan memaafkan kita. Nah, sebagai murid Tuhan kita juga harus melakukan hal yang sama, ya. Kalau sama adik kakaknya, ya harus saling mengasihi. Jangan saling menyakiti satu dengan yang lain. Berantem itu tidak apa-apa, tapi juga ya jangan terlalu sering berantem. Ya, kalau baik-baik saja ya jangan mengganggu kakak atau adiknya seperti itu. Harus saling mengasihi. Ya, harus saling membantu. Ini kalau misalnya dia belajar di rumah, ya harus saling membantu. Kalau adiknya mengalami kesulitan belajar, adiknya susah, nggak ngerti pembelajaran, dan kalian memahami, kalian ngerti, ajarin saudaranya. Ya, bantu mamanya. Nah, saling mengasihi. Itulah juga yang dilakukan Tuhan. Maka sebagai murid Tuhan, kita juga harus melakukannya. Dan kita juga menunjukkan, ya, bahwa kita murid Tuhan. Orang lain nanti akan melihat, oh dia murid Tuhan, dia memaafkan, dia mengasihi, seperti itu ya. Jadi Mbak Lisa harapkan ya adik-adik semuanya bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Lisa, susah tapi iya susah ya. Memaafkan itu susah ya. Wah, tidak gampang ya gitu, tapi bisa atau tidak Mbak Lisa? Bisa. Ya, yang susah itu belum tentu nggak bisa, belum tentu tidak bisa. Ya, jadi dengan pertolongan Tuhan, dengan Tuhan Yesus bantu adik-adik semua, Mbak Lisa percaya, walaupun itu susah dilakukan, tapi tetap bisa dilakukan dengan bantuan Tuhan. Ya, kalau misalnya susah mengampuni, susah memaafkan, berdoa.
Ya, Tuhan, bantu saya untuk saya bisa memaafkan dia. Nah, minta bantuan Tuhan untuk membantu adik-adik melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Ya, jadi seperti itu Tuhan akan bantu. Ya, selain kamu bisa berdoa, juga kamu bersyukur. Itulah kenapa Tuhan memberikan orang tua di rumah. Mama, papa, kalau kalian mengalami kesulitan pasti orang tua akan bantu. Mama bantu. Ayo, adik minta maaf. Ayo, abang, ya, atau koko, atau mas minta maaf ke adiknya. Seperti itu, orang tua juga membantu, ya. Guru-guru di sekolah juga pasti mengingatkan, ya. Guru-guru sekolah minggu juga pasti mengingatkan. Jadi, adik-adik harus bersyukur dengan orang-orang di sekitar adik-adik yang juga membantu mengingatkan. Ya, supaya adik-adik bisa ya meneladani Tuhan, bisa menunjukkan bahwa adik-adik adalah murid Tuhan Yesus ya. Jadi seperti itu, Mbak Lisa berharap semuanya bersuka cita karena semuanya sekarang sudah menjadi murid Tuhan, dan selamat juga Mbak Lisa memberikan selamat belajar ya adik-adik semua untuk menjadi murid-murid Tuhan. Semoga melalui kehidupan kalian juga bisa menjadi berkat bagi orang banyak melalui orang-orang di sekitar kalian ya. Demikian firman Tuhan, semoga firman yang dibagikan pagi hari ini memberkati dan dapat dipahami oleh semua adik-adik. Kalau nanti ada yang nggak mengerti bagaimana? Nggak apa-apa. Nanti tanya ke ke kakaknya, ke saudaranya, atau ke orang tuanya. Maksudnya yang disampaikan Mbak Lisa tuh apa gitu ya? Gitu. Jadi nanti boleh ditanyakan ke orang tua. Ya, seperti itu. Bagi yang nggak ngerti, bagi yang sudah ngerti, puji Tuhan ya. Silahkan belajar adik-adik semua ya. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita minta bantuan Tuhan ya. Mari kita berdoa, semuanya sikap doa yang baik. Mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami semua, adik-adik semua boleh belajar untuk menjadi murid Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan yang mengingatkan adik-adik supaya mereka boleh memulai bertutur kata, bersikap seperti murid Tuhan. Sehingga Tuhan apapun yang adik-adik lakukan, yang adik-adik katakan, semuanya hanya menyenangkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua yang ada di rumah yang saat ini mendidik adik-adik sekolah minggu, kiranya juga anak-anaknya, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesabaran, dan Tuhan juga memberikan sukacita kepada setiap orang tua yang saat ini mendidik dan mengarahkan anak-anaknya di rumah. Kiranya juga Tuhan tetap berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga Tuhan melalui setiap orang yang Tuhan percayakan, adik-adik sekolah minggu GKI Muntilan semuanya boleh bertumbuh dan semuanya boleh belajar untuk menjadi murid Tuhan. Mereka boleh belajar taat dan mereka boleh belajar untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Kak Eril Standing Room untuk firman-Nya. Biarlah firman ini boleh menguatkan adik-adik semua. Dan biarlah Kak Eril Standing Room tetap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat sesama. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang rindu, yang tergerak, boleh memberikan persembahan. Ada di mana Kak Iski? Ada di sini. Naik dikit, nanti ketutupan. Ada di sini. Nah adik-adik, kami dari Komisi Anak mengingatkan nih, ada mau berbagi informasi. Kalau hari Jumat tanggal 2 April akan ada Lomba Paskah. Yeay, akhirnya ada lomba. Yang kemarin tahun nggak ada lomba ya? Ya tahun lalu kan udah ada lomba. Iya, nah adik-adik untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi grup WA di kelas adik-adik masing-masing. Nah yang belum masuk di grup nanti bisa menghubungi Civania nih di sekolah ini. Oke, segitu ya adik-adik. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan nyanyikan Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit
bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.